Pernah nggak sih teman-teman merasa guru-guru sekarang dituntut untuk jago pakai teknologi, tapi di sisi lain murid-muridnya malah lebih jago pakai AI khususnya untuk mengerjakan tugas-tugas? Nah, pertanyaan ini yang akan kita jawab melalui buku yang akan kita bahas kali ini. Seperti kata Michel Fulan, pakar reformasi pendidikan. Mengadopsi teknologi itu mudah, akan tetapi mengubah budaya belajar dan mengajar adalah tantangan yang sesungguhnya. Kutipan ini menjadi pembuka yang tepat untuk buku teknologi pendidikan karya dari Tiara Pasaribu dan kawan-kawan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Sri Yufi Maulidia dari SMA Negeri 1 Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Buku yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai teknologi pendidikan yang diterbitkan oleh Yas Media pada cetakan pertama tahun 2025 yang berisi 281 halaman. Buku ini mengajak kita menelusuri bagaimana teknologi pendidikan bisa berevolusi dari zaman ke zaman, mulai dari era instruksional dan teori sistem, era komputer, era internet dan e-learning, hingga era revolusi industri yang keempat yang kita jalani hari ini. Transformasi ini menuntut tenaga pendidik kerja untuk terus beradaptasi dengan diberikan pelatihan seperti LMS hingga pelatihan model ADI. Tapi di sisi lain, siswa dan siswi justru jauh lebih cepat beradaptasi dengan teknologi dari yang kita bayangkan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Mulai dari menyelesaikan tugas, berdiskusi, hingga membuat latihan soal berbentuk pilihan ganda maupun uraian. Namun, kemudahan ini menyimpan ancaman tersendiri. Ketika siswa dan siswi mulai ketergantungan terhadap AI tanpa riset dan verifikasi, maka akan cenderung mengikis rasa critical thinking atau berpikir kritis, bahkan cenderung untuk mempercayai hasil yang instan begitu saja. Menariknya, hampir di setiap bab, buku ini membahas tentang pentingnya etika berkomunikasi di dunia maya. Karena secanggih apapun teknologi, etika tetaplah menjadi fondasi utama yang tidak bisa kita tinggalkan. Ada beberapa kelebihan dari buku ini yang menonjol. Yang pertama, kita dikenalkan dengan pelatihan yang lengkap dan yang terkini. Yang kedua, dengan metode pembelajaran yang variatif. Dikenalkan dengan e-learning, hybrid learning, dan mobile learning. Ketiga, buku ini juga membahas teknologi yang lebih interaktif, seperti gamifikasi, VR, dan AR. Keempat, pembahasannya pun relevan dengan isu kekinian seperti AI, serta menyinggung tentang keamanan data guru maupun siswa. Di sisi lain, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Contohnya ada beberapa kata yang disajikan dalam bahasa Inggris tanpa terjemahan yang mungkin bisa menyulitkan pembaca. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tools seperti Google Form, Canva, Quizzes, dan sejenisnya yang memang cenderung berulang kali disebutkan dalam beberapa bab. Dan yang terakhir, buku ini tergolong cukup padat dan berat bagi para pembaca yang memang kurang terbiasa dengan buku non-fiksi.